Pada awal pernikahan itu, hidup mereka tidak pernah benar-benar ramah. Lelaki itu bernama Raka, seorang pria sederhana yang hanya mengandalkan tenaga dan kejujuran untuk bertahan hidup. Ia bekerja serabutan, apapun yang bisa ia lakukan demi membawa pulang beras dan lauk sederhana. Sementara istrinya, Mira, adalah perempuan yang dulu ia nikahi dengan cinta dan janji setia, meski tanpa kemewahan. Rumah yang mereka tempati hanyalah bangunan kecil berdinding papan yang sudah lapuk dimakan usia. Atapnya bocor jika hujan datang terlalu deras. Setiap malam, suara tetesan air dari genting yang retak menjadi lagu pengantar tidur mereka. Namun pada awalnya, semua itu terasa cukup, karena mereka masih saling menggenggam harapan. Raka selalu berkata bahwa kemiskinan hanyalah ujian sementara. Ia percaya bahwa selama ia mau bekerja keras, hidup pasti akan berubah. Ia berangkat pagi, pulang petang dengan tubuh lelah dan tangan kasar. Kadang ia hanya membawa sedikit uang, kadang bahkan tak membawa apa-apa. Meski begitu, ia tetap tersenyum di depan Mira, berusaha terlihat kuat. Namun waktu tidak selalu memihak orang yang sabar. Hari demi hari berlalu dan hidup mereka tak kunjung membaik. Hutang mulai menumpuk, kebutuhan semakin banyak. Mira mulai sering membandingkan hidupnya dengan perempuan lain. Ia melihat teman-temannya hidup layak, memakai pakaian bagus, dan tidak harus menghitung beras setiap hari. Keluhan Mira semakin sering terdengar. Awalnya hanya berupa desahan napas panjang, lalu berubah menjadi sindiran halus, dan akhirnya menjadi pertengkaran yang tak terelakkan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya mulai melukai hati Raka. Ia disebut tak berguna, disebut gagal sebagai suami, disebut tak mampu memberi masa depan. Raka hanya diam. Ia menelan semua kata itu bersama rasa perih yang tak terlihat. Ia tahu dirinya belum berhasil, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah memberikan semua yang ia miliki. Tidak ada hari tanpa usaha, tidak ada malam tanpa doa. Namun Mira sudah terlalu lelah menunggu. Pada suatu malam, saat hujan turun deras dan listrik padam, Mira akhirnya mengucapkan keputusan yang selama ini ia simpan. Dengan suara dingin dan mata yang tak lagi memancarkan cinta, ia berkata bahwa ia ingin pergi. Ia tidak sanggup hidup dalam kemiskinan lebih lama. Baginya, cinta tidak cukup untuk mengenyangkan perut. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap perlahan di dada Raka. Ia tidak memohon, tidak juga memaki. Ia hanya menunduk, merasa gagal sebagai lelaki dan suami. Dalam diamnya, ia mengikhlaskan kepergian Mira, meski hatinya hancur tak bersisa. Keesokan paginya, Mira pergi membawa barang-barangnya. Tidak banyak, tetapi cukup untuk meninggalkan jejak kehampaan di rumah kecil itu. Raka berdiri di depan pintu, menatap jalan tanah yang basah oleh hujan semalam, menyadari bahwa ia kini benar-benar sendiri. Sejak hari itu, Raka bukan hanya kehilangan istri, tetapi juga kehilangan separuh jiwanya. Namun ia tidak tahu bahwa kepergian itulah yang kelak menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sebuah perjalanan panjang yang penuh luka, kebangkitan, dan takdir kelam yang menanti di masa depan. Hari-hari setelah kepergian Mira terasa panjang dan sunyi bagi Raka. Rumah kecil itu kini benar-benar sepi. Tidak ada lagi suara piring beradu di dapur, tidak ada keluhan, bahkan tidak ada pertengkaran. Namun justru kesunyian itulah yang paling menyakitkan. Setiap sudut rumah seakan menyimpan kenangan yang terus menghantui pikirannya. Raka tetap bangun pagi seperti biasa. Ia tetap bekerja, tetap berangkat dengan langkah yang sama, namun hatinya terasa kosong. Tak ada lagi alasan untuk pulang cepat, tak ada lagi seseorang yang menunggu di rumah. Kadang ia sengaja pulang lebih malam hanya untuk menghindari kesepian yang menunggu di balik pintu. Lingkungan sekitar tidak sepenuhnya bersimpati. Ada yang kasihan, ada yang mencibir. Beberapa tetangga berbisik-bisik menyebut Raka sebagai lelaki yang gagal mempertahankan rumah tangganya. Ada pula yang terang-terangan berkata bahwa Mira pantas pergi karena hidup bersama Raka hanya akan membawa kesengsaraan. Semua kata itu masuk ke telinganya, menekan batinnya sedikit demi sedikit. Pada malam-malam tertentu, Raka duduk sendirian di dalam rumah, menatap lantai yang retak, memikirkan hidupnya. Ia mempertanyakan banyak hal. Apakah ia memang ditakdirkan untuk gagal? Apakah semua usahanya selama ini sia-sia? Ia merasa sudah bekerja sekeras mungkin, namun hasilnya tak pernah sebanding. Uang semakin menipis. Hutang yang dulu ditanggung bersama, kini harus ia pikul sendiri. Beberapa kali ia hampir menyerah. Pernah suatu malam ia duduk lama di tepi ranjang, memikirkan apakah hidupnya masih layak diperjuangkan. Namun setiap kali pikiran itu muncul, ia teringat pesan mendiang ayahnya, yang selalu berkata bahwa lelaki sejati tidak lari dari penderitaan. Raka mulai mengambil pekerjaan apa saja.
Ia tidak lagi memilih. Ia bekerja mengangkut barang, menjadi buruh harian, bahkan menerima upah kecil yang sering tidak sepadan dengan tenaga yang dikeluarkan. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin keras, tetapi tekadnya perlahan tumbuh. Di tengah keterpurukan itu, ia mulai menyadari satu hal. Selama ini ia terlalu banyak memikirkan orang lain, terutama Mira. Ia selalu ingin membuktikan sesuatu kepada istrinya, kepada lingkungan, kepada dunia. Namun kini, ketika semuanya hilang, ia dipaksa untuk berdiri demi dirinya sendiri. Setiap malam, Raka mulai menulis di kertas bekas. Ia menuliskan rencana hidupnya, meski sederhana. Ia menulis apa yang bisa ia lakukan, apa yang ia kuasai, dan apa yang ingin ia capai. Ia tahu ia tidak memiliki pendidikan tinggi, tetapi ia memiliki pengalaman dan kemauan. Dari situ, sebuah tekad kecil muncul. Raka memutuskan untuk berhenti mengeluh dan mulai fokus memperbaiki nasibnya, meski perlahan. Ia menabung sedikit demi sedikit, meski sering harus menahan lapar. Ia belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman, memperhatikan cara mereka bekerja, berdagang, dan bertahan hidup. Namun jalan itu tidak mudah. Berkali-kali ia jatuh, berkali-kali ia rugi. Pernah suatu hari uang tabungannya habis karena kesalahan kecil yang seharusnya bisa dihindari. Ia pulang dengan langkah gontai, duduk di lantai rumahnya, dan tertawa getir. Air matanya jatuh tanpa suara. Di titik itulah, Raka merasa benar-benar sendirian. Tidak ada yang menguatkan, tidak ada yang menyemangati. Namun justru di kesendirian itulah, ia menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi menyerah hanya akan membuatnya semakin kecil. Hari demi hari, luka di hatinya perlahan mengeras. Ia tidak lagi memikirkan Mira dengan rasa benci, melainkan dengan kelelahan. Ia menerima kenyataan bahwa perpisahan itu adalah bagian dari hidupnya. Ia berhenti bertanya mengapa, dan mulai bertanya bagaimana. Tanpa ia sadari, perubahan kecil itu mulai membentuk Raka menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia tidak lagi mudah tersinggung, tidak lagi larut dalam penyesalan. Ia mulai fokus pada masa depan, meski masih samar. Ia tidak tahu. Perubahan dalam diri Raka tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti api kecil yang dijaga agar tidak padam oleh angin penderitaan. Setelah sekian lama hidup dalam penyesalan dan rasa gagal, kini ia mulai melangkah dengan tujuan yang lebih jelas. Ia tidak lagi ingin membuktikan apapun kepada siapapun. Ia hanya ingin hidup layak dengan caranya sendiri. Raka mulai lebih serius menekuni pekerjaan yang selama ini ia lakukan sambil lalu. Ia memperhatikan setiap detail, mencatat kesalahan, dan belajar dari pengalaman pahit. Ia sadar bahwa selama ini ia hanya bekerja untuk bertahan hidup, bukan untuk berkembang. Kini, pola pikir itu ia ubah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana caranya agar tenaga dan waktu yang ia keluarkan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Dari hasil mengamati orang-orang di sekitarnya, Raka menemukan peluang kecil, sesuatu yang sederhana, namun selalu dibutuhkan. Modalnya tidak besar, tetapi membutuhkan ketekunan dan kejujuran. Dengan sisa tabungan yang ia miliki, ia memberanikan diri memulai usaha kecil-kecilan. Tidak ada jaminan berhasil, tidak ada yang menyemangati, bahkan banyak yang meragukan. Beberapa orang mencibir saat mendengar rencananya. Mereka menganggap Raka terlalu bermimpi tinggi untuk seseorang dengan latar belakang seperti dirinya. Namun Raka tidak tersinggung. Ia sudah terlalu sering diremehkan hingga akhirnya kebal terhadap kata-kata. Baginya, selama ia tidak mencuri dan tidak merugikan orang lain, ia akan terus melangkah. Hari-hari awal menjalankan usaha itu sangat berat. Raka harus membagi waktu antara pekerjaan lama dan usaha barunya. Ia sering pulang larut malam dengan tubuh yang nyaris roboh. Kadang hasilnya tidak seberapa, bahkan seringkali merugi. Namun ada satu hal yang berbeda, ia tidak lagi merasa kosong. Setiap kelelahan terasa memiliki arti. Raka mulai dikenal sebagai orang yang jujur dan bertanggung jawab. Meski usahanya kecil, ia selalu menepati janji. Jika ia tidak mampu, ia akan berkata jujur. Sikap itulah yang perlahan menarik kepercayaan orang-orang. Sedikit demi sedikit, pelanggan bertambah. Tidak banyak, tetapi cukup membuatnya bertahan. Di tengah kesibukan itu, Raka jarang memikirkan masa lalunya. Nama Mira tidak lagi muncul dalam doanya. Ia tidak membenci, tetapi juga tidak merindukan. Ia menganggap perpisahan itu sebagai bab yang sudah tertutup. Fokusnya kini hanya satu, melangkah maju. Namun perjalanan itu tetap diiringi ujian. Pernah suatu kali, usahanya hampir hancur karena kesalahan orang lain yang menyeret namanya. Ia dituduh melakukan hal yang tidak pernah ia lakukan.
Kepercayaan yang sudah dibangun hampir runtuh. Raka kembali diuji. Apakah ia akan menyerah atau bertahan? Dengan tenang, ia menghadapi masalah itu. Ia menjelaskan dengan jujur, meski harus menelan kerugian. Ia memilih mempertahankan nama baiknya daripada keuntungan sesaat. Keputusan itu berat, tetapi justru menjadi titik balik. Orang-orang melihat ketulusan Raka. Kepercayaan yang sempat goyah justru tumbuh lebih kuat. Perlahan, hidup Raka mulai berubah. Ia tidak lagi kesulitan makan. Hutang sedikit demi sedikit terbayar. Rumah kecilnya mulai ia perbaiki, meski sederhana. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raka bisa tidur dengan tenang tanpa dihantui rasa takut akan hari esok. Di sela kesibukan itu, Raka sering merenung. Ia menyadari bahwa penderitaan yang ia alami setelah berpisahan bukanlah kutukan, melainkan proses pembentukan. Jika Mira tidak pergi, mungkin ia akan tetap terjebak dalam lingkaran keluhan dan ketergantungan. Kesendirian memaksanya berdiri tegak. Tanpa ia sadari, kabar tentang perubahan hidup Raka mulai menyebar. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini mulai memandangnya dengan hormat. Beberapa bahkan datang meminta saran atau ingin bekerja sama. Raka menyambut mereka dengan rendah hati, tanpa dendam, tanpa kesombongan. Di tempat lain, jauh dari kehidupan baru Raka, Mira mulai mendengar kabar itu. Awalnya hanya potongan cerita yang ia anggap berlebihan. Ia menertawakannya, menganggap itu hanya gosip. Namun semakin lama, semakin banyak cerita serupa yang sampai ke telinganya. Tentang Raka yang kini mulai bangkit, tentang usaha ticir yang berkembang, tentang lelaki yang dulu ia tinggalkan. Benih perasaan aneh mulai tumbuh dalam hati Mira, meski belum sepenuhnya ia sadari. Antara tidak percaya, penasaran, dan perasaan yang belum memiliki nama. Sementara itu, Raka terus melangkah tanpa menoleh ke belakang. Perubahan hidup Raka kini tidak lagi bisa disembunyikan. Apa yang dulu hanya berupa usaha kecil yang dirintis dengan penuh keraguan, perlahan tumbuh menjadi sumber penghidupan yang stabil. Ia tidak tiba-tiba kaya, tetapi hidupnya jauh lebih layak dibandingkan masa lalu. Yang paling terasa bukanlah uangnya, melainkan kepercayaan dirinya yang kembali tumbuh. Raka kini memiliki rutinitas yang jelas. Setiap hari ia bangun dengan tujuan, bukan sekedar untuk bertahan hidup, tetapi untuk mengembangkan apa yang telah ia bangun. Ia mulai berani mengambil keputusan lebih besar, memperluas usaha, dan menjalin kerjasama dengan orang-orang yang dulu bahkan tak meliriknya. Orang-orang yang dulu memandangnya rendah, kini mulai berubah sikap. Mereka menyapanya dengan ramah, bahkan ada yang berusaha mendekat demi keuntungan. Raka menyadari perubahan itu, tetapi ia tidak larut dalam rasa bangga. Ia tetap bersikap sederhana, mengingat betul bagaimana rasanya berada di posisi paling bawah. Usahanya berkembang karena satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan, kejujuran. Ia tidak tergoda jalan pintas. Ia tidak menipu, tidak mengurangi hak orang lain, dan selalu menepati janji. Sikap itu membuat namanya dikenal baik, pelan tapi pasti. Lingkaran usahanya melebar, pendapatannya meningkat. Hutang-hutang lama akhirnya lunas. Rumah kecil yang dulu nyaris roboh, kini telah diperbaiki. Tidak mewah, tetapi nyaman. Raka bisa membeli perabot baru, bisa makan tanpa harus menghitung sisa uang, dan bisa membantu orang lain tanpa takut kekurangan. Semua itu adalah hal-hal kecil yang dulu terasa mustahil. Namun di balik semua pencapaian itu, Raka tetap menyimpan luka lama. Ada malam-malam tertentu di mana ia terbangun dengan perasaan kosong. Bukan karena rindu pada Mira, melainkan karena bekas luka itu belum sepenuhnya hilang. Ia belajar hidup dengan luka tersebut, bukan menghapusnya. Sementara itu, di tempat lain, hidup Mira justru tidak berjalan seindah harapannya. Setelah meninggalkan Raka, ia sempat merasa bebas. Ia yakin telah mengambil keputusan yang benar. Ia berpikir hidupnya akan lebih mudah tanpa beban kemiskinan. Namun kenyataan tidak sepenuhnya berpihak padanya. Hubungan yang ia harapkan membawa perubahan justru berakhir dengan kekecewaan. Janji-janji manis tidak pernah menjadi kenyataan. Mira berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari kehidupan yang lebih baik, tetapi selalu berakhir dengan rasa hampa. Ia mulai merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Suatu hari, kabar tentang Raka kembali sampai ke telinganya. Kali ini lebih jelas dan nyata. Ia mendengar langsung dari seseorang yang mengenal mereka berdua. Tentang usaha Raka yang kini maju, tentang kehidupannya yang stabil, tentang dirinya yang berubah menjadi sosok yang dihormati. Hati Mira terguncang. Awalnya ia menolak percaya. Ia merasa cerita itu dilebih-lebihkan. Bagaimana mungkin lelaki yang dulu ia anggap gagal kini bisa bangkit? Namun rasa penasaran menggerogoti pikirannya. Ia mulai mencari tahu lebih banyak, diam-diam, tanpa ingin terlihat. Semakin banyak ia tahu, semakin sesak dadanya. Rasa penyesalan mulai muncul, diikuti oleh perasaan yang lebih gelap. Ia merasa dikhianati oleh takdir. Dalam pikirannya, Raka seharusnya tetap hidup dalam kesulitan. Kesuksesan itu, menurutnya, seolah mengejek keputusannya di masa lalu.
Mira mulai membandingkan hidupnya dengan hidup Raka. Setiap perbandingan itu melukai harga dirinya. Ia merasa kalah. Ia merasa ditinggalkan oleh nasib yang dulu ia kejar. Dari situlah benih iri mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Di sisi lain, Raka semakin sibuk. Kesuksesan kecil yang ia raih. Perasaan yang tumbuh di hati Mira bukanlah sesuatu yang muncul dalam semalam. Ia datang perlahan, menyelinap di sela-sela penyesalan yang tak pernah benar-benar ia akui. Setiap kabar tentang Raka terasa seperti tamparan yang membangunkannya dari mimpi lama yang keliru. Lelaki yang dulu ia tinggalkan karena miskin, kini justru berdiri lebih tegak darinya. Pada awalnya, Mira mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia berkata bahwa kesuksesan Raka hanyalah keberuntungan sesaat. Ia meyakinkan hatinya bahwa suatu hari lelaki itu akan jatuh kembali. Namun setiap kali ia mendengar cerita baru tentang usaha Raka yang semakin maju, keyakinan itu runtuh sedikit demi sedikit. Ia mulai merasa hidup tidak adil. Dalam pikirannya, ia yang pergi demi masa depan harusnya mendapatkan hidup yang lebih baik. Ia merasa telah berkorban dengan meninggalkan Raka, namun justru Raka yang menikmati hasil manis dari perjuangan yang tidak ia saksikan. Pikiran itu terus berputar, membentuk rasa iri yang kian mengeras. Mira diam-diam mencari tahu lebih banyak tentang Raka. Ia bertanya pada orang-orang lama, mendengar cerita dari mulut ke mulut, menyusun potongan informasi seperti teka-teki. Setiap kepingan cerita justru membuat hatinya semakin panas. Raka digambarkan sebagai sosok pekerja keras, rendah hati, dan sukses. Gambaran itu sangat bertolak belakang dengan bayangan buruk yang selama ini ia simpan. Penyesalan mulai berubah wujud, bukan lagi sebagai kesedihan, melainkan sebagai kemarahan. Mira marah pada dirinya sendiri, tetapi lebih mudah baginya untuk marah pada Raka. Ia mulai menyalahkan Raka atas semua kegagalannya, seolah lelaki itu sengaja menunggu saat yang tepat untuk berhasil setelah ia pergi. Dalam kesendirian malam-malamnya, Mira sering berbicara pada dirinya sendiri. Ia mengingat masa lalu, pertengkaran mereka, kemiskinan yang membuatnya pergi. Namun kenangan itu kini terasa berbeda. Ia mulai bertanya-tanya, apakah keputusannya dulu benar-benar pilihan terbaik, atau hanya bentuk keputusasaan? Rasa iri itu semakin parah ketika ia melihat sendiri perubahan Raka dari kejauhan. Suatu hari, tanpa sengaja, ia melihat Raka di sebuah tempat umum. Penampilannya jauh berbeda. Wajahnya lebih tenang, langkahnya lebih mantap. Ia tidak terlihat sombong, tetapi jelas bukan lelaki yang dulu ia tinggalkan. Mira merasa dadanya sesak. Ada perasaan kecil dalam hatinya yang ingin kembali, ingin diakui, ingin menjadi bagian dari kesuksesan itu. Namun perasaan itu segera tertutup oleh gengsi dan luka lama. Ia sadar tidak ada jalan kembali. Dan dari kesadaran itulah rasa iri berubah menjadi dendam. Ia mulai berpikir bahwa Raka tidak pantas mendapatkan semua itu. Dalam pikirannya yang mulai gelap, kesuksesan Raka adalah bentuk penghinaan terhadap dirinya. Setiap keberhasilan Raka terasa seperti ejekan yang disengaja. Mira berasa dirinya dipermalukan oleh nasib. Dari hari ke hari, pikirannya semakin dipenuhi prasangka buruk. Ia mulai curiga bahwa Raka memperoleh kesuksesan dengan cara-cara tertentu. Ia mencari pembenaran untuk kebenciannya, agar dendam itu terasa wajar. Ia menolak melihat kerja keras Raka sebagai penyebab utama, karena itu akan membuat dirinya terlihat semakin salah. Sementara itu, Raka sama sekali tidak menyadari pergolakan batin Mira. Ia sibuk dengan urusannya sendiri. Namun beberapa kejadian aneh mulai terasa semakin sering. Ada urusan yang tiba-tiba gagal tanpa alasan jelas. Ada pelanggan yang mendadak berubah sikap. Dan tubuhnya sering terasa berat meski sudah cukup istirahat. Raka mencoba berpikir positif. Ia menganggap semua itu sebagai ujian biasa dalam perjalanan usaha. Ia tidak mengeluh, hanya lebih berhati-hati. Namun jauh di dalam hatinya, ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Di sisi lain, Keputusan Mira untuk melangkah ke jalan gelap tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui pergulatan batin yang panjang dan melelahkan. Setiap hari ia hidup dengan rasa iri yang semakin menggerogoti pikirannya.
Tidurnya tidak nyenyak, pikirannya selalu dipenuhi bayangan Raka yang kini hidup lebih baik darinya. Kesuksesan lelaki itu seolah menjadi cermin yang memantulkan kegagalannya sendiri. Mira mulai menjauh dari orang-orang yang masih berusaha menasehatinya. Ia merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami penderitaannya. Dalam kesendiriannya, ia merasa dunia telah berlaku tidak adil. Ia merasa ditinggalkan oleh takdir, dikhianati oleh keputusan yang dulu ia yakini benar. Dalam kondisi batin yang rapuh itulah, Mira semakin sering mendatangi tempat-tempat yang menjanjikan jalan keluar instan. Awalnya hanya untuk mendengar, sekadar mencari pembenaran atas perasaannya. Namun setiap cerita tentang balasan, tentang keadilan versi lain, terasa seperti angin yang meniup api dendam di dalam dadanya. Ia mulai meyakinkan dirinya bahwa apa yang akan ia lakukan bukanlah kejahatan, melainkan bentuk keadilan. Dalam pikirannya yang sudah terdistorsi, Raka pantas merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia alami. Ia menutup mata dari kenyataan bahwa penderitaannya sebagian besar adalah akibat pilihannya sendiri. Mira tidak lagi memikirkan akibat jangka panjang. Yang ada di benaknya hanyalah keinginan untuk melihat Raka jatuh. Ia membayangkan usaha Raka hancur, reputasinya rusak, dan hidupnya kembali ke titik nol. Bayangan-bayangan itu memberinya kepuasan sesaat, seolah dendamnya menemukan arah. Sementara itu, Raka mulai merasakan perubahan yang semakin aneh dalam hidupnya. Tubuhnya sering terasa dingin di malam hari, pikirannya mudah lelah, dan emosinya kadang tidak stabil. Ia merasa cepat marah pada hal-hal kecil, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun, ia tetap berusaha bersikap rasional. Usahanya pun mulai mengalami gangguan yang sulit dijelaskan. Beberapa kesepakatan penting mendadak batal tanpa alasan jelas. Barang yang seharusnya tiba tepat waktu terlambat berkali-kali. Karyawan yang biasanya dapat diandalkan tiba-tiba sering sakit atau berhalangan. Semua itu terjadi beruntun, seolah dirangkai oleh sesuatu yang tidak terlihat. Raka mencoba mencari penyebabnya secara logis. Ia mengevaluasi pekerjaannya, memperbaiki sistem, dan lebih teliti dalam mengambil keputusan. Namun sekeras apapun ia berusaha, masalah-masalah itu tetap muncul. Ada perasaan tidak nyaman yang terus mengikutinya, seolah ada beban yang menekan dari arah yang tidak ia pahami. Di sisi lain, Mira semakin tenggelam dalam keyakinannya. Setiap kali mendengar kabar bahwa Raka sedang mengalami kesulitan kecil, hatinya justru merasa lega. Ia menganggap itu sebagai tanda bahwa pilihannya benar. Ia tidak lagi melihat Raka sebagai manusia, melainkan sebagai sasaran dari amarahnya. Namun semakin dalam ia melangkah, semakin besar perubahan yang terjadi dalam dirinya. Mira menjadi lebih murung, mudah tersinggung, dan sering merasa takut tanpa sebab. Ia mulai merasa diawasi, seolah ada sesuatu yang menuntut balasan. Namun perasaan itu ia tepis, karena mundur berarti mengakui kesalahan. Raka, yang tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi, memilih mendekatkan diri pada hal-hal yang menenangkan jiwanya. Ia lebih sering berdoa, lebih banyak bersedekah, dan berusaha menjaga niatnya tetap lurus. Ia percaya bahwa setiap cobaan pasti memiliki jalan keluar, meski ia belum tahu dari mana datangnya cobaan itu. Perbedaan jalan hidup mereka kini semakin jelas. Raka memilih bertahan dengan kesabaran dan ketulusan, sementara Mira semakin terjerumus dalam kebencian yang menggerogoti dirinya sendiri. Dua pilihan yang akan membawa konsekuensi besar, bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi hidup yang mengelilinginya. Tanpa disadari Mira, apa yang ia lakukan mulai memantul kembali. Gangguan-gangguan kecil mulai muncul dalam hidupnya sendiri. Perubahan yang terjadi dalam hidup Raka kini tidak lagi bisa dianggap kebetulan semata. Jika sebelumnya gangguan datang seperti angin lalu, kini semuanya terasa lebih nyata dan menekan. Tubuhnya semakin sering melemah tanpa sebab yang jelas. Ada hari-hari di mana ia bangun dengan kepala berat, napas terasa sesak, dan tubuh seperti kehilangan tenaga. Padahal ia tidak melakukan pekerjaan berat sehari sebelumnya. Raka mencoba tetap tenang. Ia memaksakan dirinya untuk berpikir logis. Ia memeriksakan kesehatan, menjaga pola makan, dan mengurangi pekerjaan yang terlalu menguras tenaga. Namun hasilnya tidak banyak berubah.
Kondisi tubuhnya naik turun dengan cara yang tidak bisa ia pahami. Bersamaan dengan itu, usahanya pun mulai diguncang masalah yang lebih serius. Bukan lagi sekadar keterlambatan atau kesalahpahaman kecil. Kali ini, kepercayaan orang-orang mulai teruji. Beberapa rekan bisnis mendadak bersikap dingin. Isu-isu tak jelas beredar, seolah ada pihak yang sengaja merusak nama baiknya dari belakang. Raka merasa tertekan. Ia tahu dirinya tidak bersalah, tetapi membuktikan kebenaran tidak selalu mudah. Ada malam-malam di mana ia duduk sendirian, menatap langit, bertanya dalam hati mengapa cobaan ini datang bertubi-tubi. Ia merasa seperti sedang melawan sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak bisa ia sentuh atau hadapi secara langsung. Di tengah tekanan itu, sifat Raka mulai berubah tanpa ia sadari. Ia menjadi lebih sensitif, mudah lelah secara emosional, dan kadang kehilangan kesabaran. Hal itu membuatnya semakin bingung, karena ia merasa bukan dirinya yang dulu. Ada perasaan asing yang menumpang di dalam dirinya. Beberapa orang terdekat mulai menyadari keanehan tersebut. Mereka melihat Raka sering melamun, wajahnya pucat, dan semangatnya menurun. Ada yang mencoba mengingatkannya agar lebih berhati-hati, ada pula yang diam-diam mencurigai adanya gangguan yang bukan berasal dari hal biasa. Namun Raka tidak ingin berpikir sejauh itu. Ia masih berusaha bertahan dengan keyakinannya sendiri. Sementara itu, di tempat lain, Mira mulai merasakan kepuasan yang aneh. Setiap kali ia mendengar kabar bahwa usaha Raka sedang bermasalah atau kondisi tubuhnya menurun, hatinya terasa lebih ringan. Ia menganggap semua itu sebagai hasil dari niat buruk yang telah ia tanamkan. Dalam pikirannya, keadilan akhirnya berpihak padanya. Namun kepuasan itu tidak bertahan lama. Perubahan aneh mulai terjadi dalam hidup Mira sendiri. Tidurnya semakin gelisah. Ia sering terbangun dengan perasaan takut yang tidak jelas asalnya. Tubuhnya pun mulai merasakan sakit-sakit yang datang dan pergi tanpa pola. Meski begitu, ia menolak mengaitkannya dengan apa yang telah ia lakukan. Mira meyakinkan dirinya bahwa penderitaan kecil yang ia rasakan hanyalah kelelahan batin. Ia menganggap semua itu sepadan dengan tujuan yang ingin ia capai. Ia tidak mau mengakui bahwa jalan yang ia pilih mulai menuntut bayaran. Di sisi Raka, tekanan semakin berat. Suatu hari, sebuah masalah besar hampir menghancurkan usahanya. Kesalahan yang bukan ia lakukan justru diarahkan kepadanya. Nama baik yang ia bangun dengan susah payah berada di ujung tanduk. Raka merasa putus asa untuk pertama kalinya sejak ia bangkit. Namun di titik itu pula, Raka mulai menyadari satu hal penting. Cobaan ini terasa berbeda dari yang pernah ia alami sebelumnya. Terlalu teratur, terlalu menekan, dan terlalu menyasar titik-titik penting dalam hidupnya. Ada perasaan bahwa ini bukan sekadar ujian biasa. Raka mulai mendekatkan diri pada hal-hal yang menguatkan batinnya. Ia memperbanyak doa, menenangkan pikirannya, dan membersihkan niatnya dari amarah serta dendam. Ia tidak tahu apa yang sedang ia hadapi, tetapi ia yakin satu hal, kejahatan tidak akan pernah menang atas ketulusan. Perlahan, ada perubahan kecil yang terjadi. Perubahan arah takdir tidak datang dengan suara keras atau tanda yang mudah dikenali. Ia hadir perlahan, nyaris tak disadari, namun membawa dampak yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Apa yang sejak awal ditujukan untuk menghancurkan Raka, kini mulai mencari jalan pulang dengan cara yang kejam. Di sisi Raka, keadaan mulai menunjukkan perbedaan. Meski masalah belum sepenuhnya selesai, tekanan yang selama ini menindih dadanya terasa berkurang. Tubuhnya memang masih lemah, tetapi tidak lagi separah sebelumnya. Tidurnya mulai lebih tenang, pikirannya tidak lagi seberat beberapa waktu lalu. Raka sendiri tidak merasa telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia hanya menjalani hidupnya dengan satu prinsip sederhana. Tetap lurus, tetap sabar, dan tidak menyimpan dendam. Ia tidak mencari siapa yang berada di balik penderitaannya. Ia memilih fokus memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Perlahan, usaha yang sempat goyah mulai menemukan pijakan kembali. Beberapa masalah terselesaikan dengan cara yang tidak ia duga. Orang-orang yang sebelumnya meragukannya kembali memberi kepercayaan. Raka menyadari bahwa badai belum sepenuhnya berlalu, tetapi arah angin mulai berubah. Berbeda dengan Raka, kondisi Mira justru memburuk dengan cepat. Tubuhnya semakin sering melemah, rasa sakit yang sebelumnya datang dan pergi kini menetap. Ia mudah pusing, sulit makan, dan pikirannya dipenuhi kecemasan yang tidak bisa ia jelaskan. Malam-malamnya dipenuhi rasa takut, seolah ada sesuatu yang terus menagih. Mira mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres. Ia mencoba mengingat kembali semua langkah yang telah ia ambil,
semua keputusan yang ia buat dengan hati penuh kebencian. Namun setiap kali kesadaran itu muncul, ia justru merasa semakin tertekan. Rasa bersalah bercampur takut, membentuk beban batin yang menghancurkan. Ia merasa hidupnya dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat, bukan oleh manusia, melainkan oleh akibat dari pilihannya sendiri. Kepercayaan diri yang dulu mendorongnya melangkah ke jalan gelap kini runtuh. Ia mulai panik, merasa kehilangan kendali atas tubuh dan pikirannya sendiri. Sementara itu, Raka mulai merasakan ketenangan yang aneh, seolah ada perlindungan yang menyelimutinya, meski ia tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Ia hanya tahu bahwa hatinya lebih ringan. Ia kembali bisa tersenyum, meski masih menyimpan luka. Beberapa orang terdekat Raka menyadari perubahan itu. Mereka melihat bahwa Raka yang dulu tertekan kini kembali tenang. Masalah memang masih ada, tetapi tidak lagi menguasai hidupnya. Raka sendiri menganggap semua itu sebagai buah dari kesabaran dan keikhlasan. Di sisi lain, Mira semakin terpuruk. Ia mulai mengalami kejadian-kejadian yang membuatnya ketakutan, bukan hal-hal yang bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Ia merasa sendiri, terasing, dan tidak punya tempat berlindung. Orang-orang yang dulu mendukungnya perlahan menjauh, merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya. Mira mencoba melawan rasa takut itu, tetapi semakin ia melawan, semakin besar penderitaan yang ia rasakan. Ia mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Apa yang ia lepaskan dengan niat jahat tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berputar, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Kesadaran itu datang terlambat. Tubuh Mira semakin melemah, wajahnya pucat, matanya kosong, dan semangat hidupnya hampir padam. Ia menyesali banyak hal, tetapi penyesalan itu tidak lagi memberi jalan keluar. Ia terjebak dalam konsekuensi yang tidak bisa ia hindari. Raka, yang sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi pada Mira, terus melangkah dengan hidupnya. Ia tidak tahu bahwa orang yang dulu meninggalkannya, kini sedang menghadapi penderitaan yang jauh lebih berat. Raka hanya merasakan bahwa beban yang selama ini menghimpitnya perlahan terangkat. Bab ini menjadi titik balik yang nyata. Santet yang dikirim dengan penuh kebencian mulai berbalik arah. Bukan karena balas dendam, bukan karena perlawanan, melainkan karena hukum yang lebih besar dari manusia itu sendiri. Apa yang ditanam dengan niat buruk akan kembali pada penanamnya. Mira kini berada di ambang kehancuran, sementara Raka perlahan bangkit dari reruntuhan cobaan. Dua kehidupan yang dulu pernah bersatu, kini bergerak ke arah yang sangat berbeda. Takdir sedang menyiapkan akhir yang tidak bisa dihindari, sebuah penutup tragis dari pilihan-pilihan kelam yang telah dibuat. Dan di balik semua itu, satu kebenaran mulai terlihat jelas. Kejahatan mungkin berjalan dalam gelap, tetapi ia tidak pernah benar-benar bebas dari bayangannya sendiri. Hari-hari terakhir dalam hidup Mira dipenuhi ketakutan yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Tubuhnya semakin melemah, seolah tenaga hidupnya terkuras sedikit demi sedikit. Ia tidak lagi mampu membedakan antara rasa sakit fisik dan penderitaan batin. Keduanya bercampur menjadi satu beban yang menghimpit tanpa ampun. Ia sering duduk sendirian, termenung, menatap ruang kosong dengan mata yang kehilangan arah. Pikiran-pikirannya terus berputar pada masa lalu, pada hari-hari bersama Raka, pada keputusan yang ia ambil dengan emosi dan keputusasaan, dan pada kebencian yang ia biarkan tumbuh hingga menelan dirinya sendiri. Penyesalan datang seperti ombak yang tidak berhenti. Namun penyesalan itu tidak lagi membawa ketenangan, melainkan rasa sakit yang lebih dalam. Mira mulai menyadari bahwa semua yang terjadi bukanlah karena Raka, bukan pula karena nasib yang kejam, melainkan karena pilihan-pilihannya sendiri. Kesadaran itu datang terlambat, saat tubuh dan jiwanya sudah terlalu lemah untuk memperbaiki apapun. Ia mencoba mencari pertolongan, bukan lagi untuk menyakiti, melainkan untuk menyelamatkan dirinya. Namun apa yang telah dilepaskan dengan niat buruk tidak bisa begitu saja ditarik kembali. Setiap langkah terasa berat, setiap napas terasa menyesakan. Ketakutan terus menghantuinya, siang dan malam. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari bahwa kondisi Mira semakin memburuk, namun tidak ada yang benar-benar bisa menolong. Ia menutup diri, tenggelam dalam penderitaannya sendiri. Hubungan dengan orang lain terputus, seolah ia telah terasing bahkan sebelum ajal menjemput. Pada suatu malam yang sunyi, Mira merasakan tubuhnya benar-benar menyerah. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan, hanya rasa lelah yang sangat dalam, seolah seluruh beban hidupnya akhirnya runtuh bersamaan. Ia menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan mengenaskan, bukan karena luka luar, melainkan karena kehancuran yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Kabar kematian Mira menyebar perlahan. Sebagian orang terkejut, sebagian lagi hanya diam.
Tidak banyak yang benar-benar memahami apa yang telah ia lalui. Yang tersisa hanyalah cerita-cerita simpang siur dan rasa duka yang bercampur kebingungan. Sementara itu, Raka menerima kabar tersebut tanpa emosi berlebihan. Ia duduk terdiam cukup lama setelah mendengarnya. Tidak ada rasa senang, tidak ada pula rasa puas. Yang ada hanyalah keheningan dan napas panjang yang berat. Ia menunduk, mendoakan Mira dalam diam, tanpa dendam, tanpa kebencian. Raka tidak merasa menang. Ia tidak merasa takdir telah membalas perbuatannya. Ia justru merasa sedih, karena seseorang yang pernah ia cintai harus berakhir dengan cara seperti itu. Ia menyadari bahwa hidup bisa berubah menjadi sangat gelap, ketika seseorang membiarkan iri dan dendam menguasai hatinya. Setelah kepergian Mira, hidup Raka perlahan kembali stabil. Usahanya pulih sepenuhnya, kesehatannya membaik. Ia kembali menjalani hari-harinya dengan tenang, tanpa bayang-bayang gangguan yang dulu menghantui. Namun pengalaman itu meninggalkan bekas yang tidak akan pernah hilang. Raka menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Ia semakin menjaga niat dan hatinya. Ia sadar bahwa kesuksesan bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menjaga dirinya dari kesombongan dan kebencian, baik dari dalam maupun dari luar. Ia tidak pernah menceritakan secara rinci apa yang pernah ia alami. Baginya tidak semua hal perlu dijelaskan. Yang penting ia belajar bahwa kebaikan dan kesabaran memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada kejahatan yang lahir dari dendam. Di akhir perjalanan ini, satu pelajaran besar tertinggal. Kemiskinan tidak pernah menghancurkan siapapun. Yang menghancurkan adalah ketidakmampuan menerima keadaan dan godaan untuk memilih jalan gelap. Kesuksesan tidak pernah salah. Yang salah adalah ketika kesuksesan orang lain dijadikan alasan untuk membenci. Takdir memang tidak selalu adil di awal, tetapi ia selalu jujur di akhir. Apa yang ditanam dengan niat